Dan dia dikasih karamah itu pasti wali. Dan tidak mungkin ada karamah bukannya wali. Dan tidak mungkin menjadi wali orang kalau dia tidak dicintai oleh Allah. Dan dia mungkin dicintai oleh Allah Ta'ala. Tahu na reko dia pigau dia na puji oleh Allah Ta'ala. Ya kalau na cecep oleh Allah Ta'ala pigau dia mungkin menjadi wali. Berarti ya zaman-zaman na guru tak na puji oleh Allah Ta'ala. Termasuk tahlilan, yasinan, balasanji, maulid. Nah zaman guru tak baca doa. Itu disuka oleh Allah karena dia diangkat menjadi wali. Tapi ini ketemu Pak Mangkoko pasalai. Tapi dia tadi kan, sini dia lo tahu pasalai ke ulama nama jadi wali. Maka desa susiwan ini umat malasa 1 tahun dosanya dihapuskan oleh Allah. Jadi salah satu juga cara Allah memberikan rahmat kepada kita itu dengan penyakit. Makanya kalau pandrita itu malasa sitonganna dia itu heran. Sebab makai kadang itu adalah makam yang diberikan oleh Allah. Itu luar biasa dulu. Nah, jadi kita bersyukur punya ulama. Walaupun kita kehilangan beliau, tapi insya Allah wasiat-wasiat beliau, cara beliau ketika dia bersama dengan kita, itu insya Allah akan selalu melekat. Jadi saya yakin betul bahwa apa yang disampaikan oleh Ustaz Wahidi Makriyah itu guru taklim itu kena susah itu. Dengan kalimatnya itu yang menyinggung orang. Dan itu yang sangat susah kita bisa lakukan. Istilahnya dia namanya kata mulai makor. Oh iya, saya juga tidak mampu melakukan itu. Dan beliau itu luar biasa. Saya tahu betul ya Pak guru tak punya pesantren atau macule-cule. Dia kan kenamparan nih, natap punya sen, nala contoh supaya pajak itu macule-cule. Jadi dia nang kanistangnya rote maka ada yang parang nih. Tapi caranya guru tamam parang nih, natap punya asangnya nala contoh supaya diperhatikan. Itu caranya guru. Jadi saya bersama beliau mengajar itu luar biasa. Dan saya pun masih sekolah di pesantren maka satu-satunya guru di pondok yang tidak pernah marah cuma beliau. Sama guru terkait di Pathul itu suka. Saya tidak pernah lihat beliau itu marah. Jadi kita bersyukur pada malam hari ini walaupun dalam suasana duka, tapi wasiatkan kepada anak-anak dan keluarganya syukur asal kemana di keluarganya pas suku-suku madecengi penghujung madecengi alina almarhum. Jadi itu kesempurnaan luar biasa. Makanya nikmat yang diberikan oleh Allah walaupun dalam musibah kematian, tapi sebenarnya amat yang menginginkan hanya perpindahan. Letik matajam. Dan justru orang yang meninggal itu lebih bebas. Nah, sebab bisa kemana-mana. Tidak terpenjara. Sudah tidak terpenjara lagi oleh jasad. Makanya dia bisa kemana-mana. Makanya guru itu kalau kita menyambung dengan beliau dengan doa, menyambung dengan bacaan wirid-wirid tertentu itu bisa kita tersambung dengan beliau. Itu luar biasa Bapak sekalian. Makanya saya wasiatkan ada beberapa hal yang hitungannya penting memang untuk guru-guru kita. Jadi dan mudah-mudahan ini kedepannya cuma ini ke Sulawesi Selatan dia pada bate penghargaan ke ulama masalah di kuburan itu dengan Kalimantan itu malah ada sisa. Saya kalau keliling ke Kalimantan itu beda cara penghargaannya orang kepada orang yang sudah meninggal, caranya datang kemudian mendoakan. Bahkan di Okam Kota namun mapalinaan rekong kataw mati katuparan seperti ini. Jadi makanya saya baca beberapa literatur tentang masalah ini dan bertanya ke beberapa guru itu. Memang hukum sebenarnya menghidangkan makanan itu ada 3. Ia puhirang ini paling na andrele maka itu haram. Dan itu semua ulama fikih sepakat bahwa makanan yang diutang itu ketika orang meninggal itu haram. Karena kenapa ada yang melarang? Dasar makanan itu sebenarnya adalah dalam dasarnya karena kegembiraan. Jadi makanan itu dihidangkan dengan syariatnya itu karena kegembiraan. Sedangkan orang meninggal itu kan bukan bergembira, tapi itu dalam kesedihan. Makanya makanannya dihidangkan dalam keadaan kesedihan itu dimakruhkan. Itu yang kaidah dasarnya. Tapi ulama kita mengatakan bahwa ketika yang diutang artinya kominrang itu na palena andre maka itu haram. Tapi ketika
harta anak-anaknya, keluarga si mayit itu yang dia hidangkan, maka itu makruh hukum. Tapi makruh di situ tidak membatalkan pahala ketika menghidangkan makanan. Jadi aja tak ada ya pemapalenaan tahu itu makruh berarti pahalanya tidak ada. Tidak, pahalanya tetap ada, cuma hukumnya itu jadi makruh. Tapi ketika ia rona solorangnya tahu ya, ini yang penting. Dan ini pernah dibahas oleh Gus Bahodin Rosalia. Ketika ia rona solorangnya tahu ya, di pas solona tahu ibuka, kemudian itu yang diberikan makanan kemudian dihidangkan, maka itu sunnah hukumnya. Karena dasar hadisnya itu mengatakan ikut bawa andre na pemondre. Makanya kita membawa uang bawa di pas solo. Ya naruh di sunnah solorangnya tahu ya, aku ya yuka itu sunnah hukum. Itu penting saya luruskan ini, sebab banyak yang mengharamkan itu. Yang haram itu ketika diutang. Jadi makanya ya diampai bagi tangan kamar kalau kak buting. Betul. Saya itu kalau ke pesta pernikahan jarang sekali makan. Sebab rata-rata dia kusidra ko pak buting makan cetak mujolo. Iya. Iya. Maka cetak mujolo itu kan bukan utang. Denindra ngisi dengan karena dia tidak ada akad. Jadi mestinya itu makada tercatat siaga tanggal asiko acara tanggal asiko piwajaki itu baru utang. Jadi kalau maka dicetak mujolo itu tidak sah akadnya. Sehingga orang mengatakan itu adalah termasuk makanan haram karena tidak jelas akadnya. Jadi kalau masalah Syafi'i itu jelas itu. Jadi makanya tiap kalau kak putih bagi tangan kaman rata-rata maupun rei pengapoko maka bagi cetak mujolo. Jadi yang ini banyak ahli fikih di sini yang bisa nungkan. Makanya ada hal-hal memang itu kita harus hati-hati. Jadi termasuk seperti ini. Cuma maka hukumnya kata mapalina ada Ustaz. Soalnya kan begini, kalau kita ambil dalil menghargai tamu, memuliakan tamu itu kan jelas dalilnya. Dan ketika ada orang meninggal kemudian datang orang ke rumah kita, itu kan sebenarnya tamu kita. Walaupun dia datang melayat. Maka ulama yang membolehkan dapat ambil dasar dari situ. Bahwa itu adalah tamu. Kemudian yang kedua, masa orang bersedekah dilarang. Tahu masih dekat masa atau masih dekat yatim, maka itulah diniatkan pahalanya untuk orang yang meninggal. Nah, makanya orang yang meninggal itu kan dapat pahalanya. Makanya inama tuwafona ujurahum yaumal qiyamah itu kan orang meninggal tidak tertutup kitab catatan amalnya. Dan itu luar biasa Pak. Makanya kita doakan. Nah ya kota ibadah itu 40 hari 40 malam napa campur ke dalam otang. Ya koyoli tema sampaja cicang ya selesai waktu sampaja dena tatama pahalata. Ya pertama si waktu sampaja harus yoli si bemo. Kecuali Pak Guru tema sampaja nasabari nama macam sampaja gara-gara ini setiap dia sholat kita dapat pahala. Tapi ya koyoli mitelo mas sampaja itu cuma satu waktu. Tapi ya koyoli itu ditaraktir mandre atau ya lengin andre apakah ipinungnya atau apa, maka itu 40 hari 40 malam itu di dalam perutnya. Makanya ketomelo mak deket pahala ya asli situ mana pahala ni pandre teh daripada yoli lo masuk pajak. Nah, begitu 40 hari itu pandre. Makanya sebenarnya angka sunnah nan lupa teh mako sunnah mentraktir. Itu salah satu sunnah yang harus diadukan, sunnah mentraktir orang itu. Kemudian saya wasiatkan kepada sahabat-sahabat kita dari NU karena beliau adalah guru-guru kita, maka sejak artinya mulai di acara ini, setiap acara-acara NU itu kita harus mengirimkan surat Al-Fatihah. Itu barakah anak NU Pak Bu, namun itu lo mata asia jilo toki. Ya, makanya saya itu NU sampai hari ini dan tambah yakin betul, tambah yakin dengan Nahdlatul Ulama. Nah sebab magai, ya tu NU dia nak kadeni lorong, ya. Dia nak kadeni lodongan. Namo dia naloma pengajian, namo dia naloma makalingi cara mata asia tata ilodong. Makanya mata halilat teh ilodong siapa aku nak wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Iya ditanya itu kak dia tetamu perlu. Iya makanya itu selalu didoakan. Makanya kita itu selalu dapat kucuran doa. Makanya pemakada saya itu yakin betul dengan itu. Makanya sebab kita punya sanad bahwa selalu didoakan. Makanya setiap acaranya tahlilan pasti lo doang. Jadi kalau kadena lo misalnya dia hadir na sama acara pasti lo doang. Karena dia sudah masuk di jamiah Nahdlatul Ulama.
Makanya saya mengatakan rugi ladang kita dia tetamanya itu. Iya, rugi betul. Karena sanad bukan hanya dunia atau organisasi, tapi itu juga untuk akhirat. Nah, sebab mari itu didoakan. Makanya kita itu kalau tahlilan baca itu, angka ke organisasi dia pakai ya kan enggak. Hanya NU dia pakai Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Suratul Fatihah itu dikirimkan kepada semua, itu dikirimkan kepada guru-gurunya. Makanya kita itu bersyukur. Itu apa makanya termasuk kok itu namun dia tolong apa ngaji lo datang toki tapi jatuh sih termasuk tuh terus. Tapi itu ya saja dia tidak ikut itu pasti selalu didoakan. Yang penting sudah masuk di jamiah ini pasti didoakan semua. Gitu. Makanya kita selalu pakai itu. Jadi orang tuaku yang hadir di malam hari ini dua tahun tak hadir kami mohon didoakan. Sebab itu dia anak mundri makwe modal mak tak tahu. Iya, makanya kami butuh nasihat-nasihat ketika ada masalah yang ditemukan. Jadi saya selalu terbuka, pokoknya jamaah mohon didoakan karena doa jamaah itu mungkin salah satu di antara kita ada yang mustajab doa. Aja tak ada ustaz ini lo dari tadi doa belum tentu ada jamaah yang doanya justru mustajab. Kita kadang ustaz ini terlalu sibuk sehingga kadang lupa berdoa. Ya, tapi saya punya wasiat dari guru saya itu mengatakan, nak orang yang mengajarkan ilmu itu tidak usah, dia tidak membaca istighfar. Jadi seperti Ustaz Wahidin ini, Ustaz Nidaul Islam, Ustaz Jamal dan semua yang berceramah itu mengajarkan ilmu itu dia tidak istighfar katanya. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan semua makhluk yang ada di air, di laut itu beristighfar kepada orang yang mengajarkan ilmu itu. Jadi ternyata dibaca istighfar sininna balewe olok-olok kulagan natasiye mengistighfarkan kita yang mengajarkan ini. Itu barakah itu yang sama Pak Guru Pak Islam. Jadi itu apa yang ajak lalu ini guru pengaji mataru untuk berikan nasihat-nasihat kepada anak-anak. Aja apa tuh? Kok masih gini nak kita makalilan kasih nasihat. Pak mereka tuh nak menerima kok cedek-cedek tak mau pesalah. Ya, tak mau buta taruh bawah. Penasan dia lain nama kedatak ponis mana di dalilin dan apa di mana kagak dalilin yang dipakai ini yang jadi masalah. Jadi alhamdulillah kita harus menjaga tetap ilmu-ilmu yang diajarkan para ulama. Yang terakhir ini sering saya sampaikan. Kenapa saya yakin betul dengan apa yang kita lakukan pada malam hari ini? Karena acara ini adalah acara yang dilaksanakan para ulama-ulama kita. Dia necik diminta pandrita dan jalurnya banyak. Ya, jalurnya banyak. Guru tak Kiai Abdul Rahman Ambodale, guru tak Sa'ad, guru tak Kalisidente, guru tak Mali Belawa, guru tak Yunus Maratang, guru tak Kalisope, Kalibone, guru tak Junai, guru tak Kalipak Baja. Matahdilan mana? Iya, Pongkama. Iya, semua. Matahlilan dan mereka itu kan beliau nampak keramahnya beliau. Ni kan siapa yang tidak tahu keramahnya guru Kiai Jalumi Yusuf Presiden dan dia dikasih karamah itu pasti wali dan tidak mungkin ada karamah bukannya wali dan tidak mungkin menjadi wali orang kalau dia tidak dicintai oleh Allah dan dia mungkin dicintai ku Allah Ta'ala tahu na rekode na pigau dia na puji ku Allah Ta'ala ya kalau na cecep ku Allah Ta'ala pigau dia mungkin menjadi wali. Berarti ya zaman-zaman guru tak ada pun ibu Allah Ta'ala termasuk tahlilan, yasinan, balasanji, maulid dan zaman guru tak baca doa itu disuka oleh Allah karena dia diangkat menjadi wali. Tapi ini ketemu Pak Mangkoko pasalai tapi dia tadi kan sini ni lo tahu apa pasalai ke ulama nama menjadi wali kalau makadaki dia pegang ketahu tu apa tapi macam saya simpel aja dan saya berani mengatakan siapa dia? Angka ketahuan cerita macam diwajib untuk dilarang. Tapi ulama-ulama kita yang memerintahkan ini dia mungkin sepakat melakukan kesalahan. Mereka semua membaca kitab. Angka alumni master mungkin tak nak baca. Tapi kenapa mereka lakukan? Karena mereka punya dalil. Jadi aja teranggu. Cuma ini makopana sebab kau nilai cuci tak. Pada pemakai logi pasai bawa manu. Nang kata makutana makasih aja tu manilata. Maka mati wala buka sita rasa siaga tu manilata maka lagi mano ni sisa na mo ba sita siaga tu manilata mamula ni tu maka di Manila to nanti batalu ni maka Manila na yang maka mano
Sisa namin pasisi dia kerja ke Manila kasi Manila to man makadani sa 20 sa Manila ko. Padahal mano artinya apa? Yang kita lakukan muncul satu menyalahkan, muncul lagi salahkan. Dia beri nasa bandri sama kerja salah to mangije. Ya dia menjawab. Kan begitu. Begitu caranya mencuci otak sekarang. Jadi itu ya sampai pak tidak. Tajamai pe mengiru laksanakan. Mana-mana satu ketenangnya. Ima kali dulu ya kotero ng kabati kajen, ya ko sapi ng kabati kajen, ya ko tau pandrita. Ada kisah dan ada juga ang kabati lanes tilay. Ang katunataro, iya ro nataro din ang kita deh dan sampai hari ini itu nampak. Saya yakin betul. Makanya itu dia kayak ulis makanya yang mau saya tidak mengatakan dia makatani masyarakat. Mana-mana satu macam jiwa itu kulit jami, ya tu toleransi na itu batu-batu pandrita macam jiwa ini. Kan begitu. Ini penting saya wasiatkan. Nah sama maga, ya kau dia cerma, kau dia palang pun, kau apa mereka tu salah paham. Maka dia nak dengar kata ni, ukur ukuran di laut podang, nanti mau patapang, maka dah malah tu, ukuran dia ukuran ini tu dia tu makundu. Nah selesai ditugas tu ya. Makanya ini penting saya wasiatkan. Silahkan jalankan Pak Imam, jalankan tahlilan, kecuali keluarga itu tomatewe dia namelo jalan. Apa panggil itu? Termasuk kan baca talqin itu di kuburan kan banyak melarang sekarang, maka dia ada dalil. Padahal itu jelas hadisnya. Rasulullah sendiri mentalkin anaknya. Maka nama dia kata mati Pak Guru, maka dia minta oli sandalan pengantar atau matewe nang kalinga atau matewe. Kaya mau maraja sadar apa baca talqin oli sandalan. Itu kan jelas. Ini kan yang banyak yang tidak paham. Maka masa nak kata mati mana dia baca. Nama kerana kita oli sandalan nang kalinga. Pengantar otomatis berarti kita meraja di sandalan itu cuma bicara. Begitu, makanya Nabi salami orang yang meninggal itu karena salam alaika ya ahlal kubur. Karena mereka itu semua dengar. Mereka tahu maka dia mati itu ini yang jadi masalah. Sekarang itu melepaskan orang yang meninggal, padahal mereka itu masih butuh doa-doa kita. Ini makanya yang penting saya harus lihat. Kayaknya di Puimang, kuburan di masa penjalisa di Lodon. Mestinya itu doa Allah maghfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya kalau dia tenang kalau tak baca ya tuh nak fotonya mati untuk membaca Fatihah apa. Yang terakhir itu diniatkan untuk seluruh muslim dan muslimat mukmin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Lewat matinya itu loh di barakah. Anda kata magala di lorong di padang naruh atau mereka itu di lorong. Apa itu di lorong kita tumpu-tumpu apa enggak ada dosa. Ya tuh nanti mau pak balai ya tuh nak paceceran. Ya to na ati din na puso, ya to na andre makalilang ay malaki tali malawang yopo kung malaka ay milorong masija. Makanya berdoalah, doakan orang lain supaya malaikat yang mendoakan kita. Itu kuncinya. Jadi sesekali Pak ipurusi malaikat. Ya, saya itu sesekali membuat capek malaikat karena ada doa itu dibaca sampai malaikat capek menulis. Ya. Makanya saya kira ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan berutah di lorong ini. Dan saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga besar Alena Burka almarhum Rasulullah sudah memberikan kesempatan kami untuk takzim kepada guru kami walaupun sudah beliau wafat, kami tetap takzim untuk mengirimkan doa kepada beliau. Dan ini kesyukuran, saya juga bersyukur dengan Ustaz Wahidin sampai takzim kepada beliau dengan memandikan. Karena pas saya naik memang saya minta mohon berikan kesempatan saya mau memandikan guru. Saya bersyukur kalau ulama itu bisa dimandikan. Saya bersyukur sekali. Guruta Pak Sunusi Baco almarhum termasuk saya bersyukur karena bisa memandikan beliau. Guruta Kiai Fatudin Sukara, Guruta Ustaz Burhan, saya bersyukur. Saya punya jadwal di Siwa itu saya tinggalkan demi untuk takzimnya ke ulama. Kenapa? Di situ ada berkah. Kita mengurusi guru-guru kita itu mendatangkan keberkahan. Saya yakin mengatakan kalau saya tidak bisa seperti beliau, jauh dari akhlak beliau, maka mudah-mudahan dengan takzim saya begini, itu bisa menarik tangan kita masuk ke dalam surga. Itu yang kita selalu harapkan. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.